ya. Nah, melihat ada beberapa peran kunci, ya, lanjut. Ada beberapa peran kunci guru digital ini. Kalau saya melihat di era sekarang ini depan, ya, peran guru itu lebih kepada fasilitator gitu, ya, yang yang memfasilitasi lancar, yang memberikan kemudahan, yang mendukung, mendampingi gitu. Bagaimana anak itu belajar? Tidak lagi seperti dulu gitu ya, zaman dulu lah tahun 60. Tapi lebih ke bagaimana bersumber informasi dan macam-macam sudah cukup tersedia. Ya, dalam perannya sebagai fasilitator ini, pertama berarti ya kita bisa mendampingi ya, bagaimana merancang kurikulum, merancang pembelajaran. Sebenarnya kalau belajar di luar negeri sih untuk tingkat yang ini ya, itu ke atas itu ini sudah dilakukan. Jadi ketika kita datang itu tanya mana itu letter of intent-nya ya, letter of intent itu mau jadi apa? Kira-kira ditanya. Oh jadi ini. Nanti di sana siapkan pembimbing ya, PA itu, pembimbing akademik. Lalu pembimbing dengan menjadi ini, karena kalau di Amerika yang saya tahu, itu kurikulumnya itu ratusan mata kuliah, kan mungkin ribuan gitu ya, yang kita pusing 7 keliling kalau tidak dibantu. Ya bukan hanya di kurikulum yang ada di sini, tapi sekarang ini bahkan, ini makanya ya mau tidak mau, gurunya juga harus familiar dengan itu ya. Mau belajar apa sekarang ini? Ya, kira-kira begitu. Nah, setelah itu dirancang kurikulumnya. Dan enaknya kalau belajar di satu, belajarnya tidak hanya di prodi anu saja. Di prodi A, sebagian di prodi B, sebagian di fakultas apa, sebagian di perguruan tinggi lain juga boleh begitu. Kurikulum itu betul-betul itu disesuaikan kebutuhan kita untuk menjadi ahli. Nah, kemudian membantu siswa dalam bahan dan sumber belajar. Nah, ini kita tahu sekarang ini yang namanya live-nya tidak terbatas, tapi kalau dulu itu dalam teks yang terbatas, saya mengalami juga, buku mana yang pelajari, apa ya, bahan apa yang sudah ini, dosen tuh, ini ya, udah bukunya aja, buku tulisan Mr. Ali sebagai. Kita itu betul-betul, tapi kita yang mencari gitu, kita yang ini. Nah, kemudian juga mendampingi siswa dalam pembelajaran. Nah, bagaimanapun gitu ya, kita nanti bisa menjadi pendamping, teman diskusi. Ya tentu saja di saat kita mungkin diminta sedikit jelaskan, ya mungkin juga ada peran menjelaskan itu selanjutnya. Tapi perannya lebih kepada mendampingi mungkin ya. Kemudian juga yang namanya ajar dimanapun, kapanpun, dalam siapapun, kadang-kadang ada situasi di mana anak itu mengalami kesulitan. Nah, disinilah barangkali guru perlu tampil sebagai helper ya, sebagai teacher yang bisa membantu membantu anak gitu ya, memberdayakan anak supaya bisa kasih kesulitan yang dialaminya ya. Dan yang terakhir ini ya, bahwa karena ini belajar tidak berhenti di satu masa, belajar itu terus terjadi, maka namanya guru juga harus peran sebagai model. Model apa? Lifelong learner. Jadi sebagai pembelajar sepanjang hayat yang tidak pernah berbelajar. Inilah yang harus ditunjukkan kepada Pak, bahwa yang nanya belajar itu tidak artinya ya, kecuali kalau sudah liang lahat ya. Itu dulu ketua PGRI Pak Surya pasti kenal ya, itu bersumpah hanya liang lahat yang bisa membuat orang belajar, yang lainnya tidak bisa. Jadi cuma lubang lahat saja katanya. Itu kata Prof Surya yang saya dengar ya, karena kebetulan beliau itu guru saya. Di guru di BK juga gitu ya. Ini yang terakhir ya, guru profesional digital itu kalau menurut saya pertama harus tetap ya, karena kita berinteraksi anak, ya kita tetap harus memahami ya lebih yang namanya anak gitu ya, siswa itu. Ya tentu di sini kita harus menggunakan dukungan psikologi modern masa kini, jangan hanya psikologi yang lama ya Kak. Ya, jadi psikologi pendidikan, psikologi perkembangan yang terkait dunia anak tentu itu harus kita kuasai, karena bagaimanapun kita berinteraksi dengan anak. Kedua, kita harus akrab dengan ya smartphone, karena tidak tidak mustahil, tapi memang nanti itu kemungkinan ya banyak orang berinteraksi lewat itu ya, kemungkinan mayoritasnya. Kemudian yang ketiga, pemahaman tentang pendidikan, dan karena bagaimanapun nanti yang namanya pendidikan, belajar itu akan terkait dengan pengembangan karir selanjutnya. Dan yang kita tahu zaman sekarang itu kan luar biasa bervariasi.
Jadi kita tidak boleh isolasi ya dari lingkungan ini ya. Kemudian juga penguasaan keterampilan pedagogis dan metodologis ya, di samping kemampuan mengelola program pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran, evaluasi dan macam-macam. Nah, sekarang nggak tahu juga ya, ujian sudah dihilangkan, tapi kan ada asesmen, apa itu ada asesmen kompetensi dan macam-macam. Sebetulnya yang jadi kejaran pemerintah kan bagaimana kita mendapat posisi yang tingkat ya dalam apa itu dalam penilaian PISA dan TIMSS. Pokoknya penilaian-penilaian yang benar itu ya rujukannya sekarang. Itu pahami sebetulnya ya. Nah, kenapa kita agak sebetulnya mungkin salah satunya karena kalau saya ya, itu soal-soal di PISA atau TIMSS itu memuat hal-hal yang sifatnya higher order thinking HOTS ya. Nah, ini yang harus kita latihkan juga ke anak kita. Jadi tidak hanya sebatas mengakui, menjawab fakta-fakta, tapi membuat soalan. Nah, itu yang harus dilatihkan. Kalau itu dilatihkan, kalau itu tidak dikembangkan, sampai kapanpun akan jeblok kalau misalnya itu. Karena beda karakternya dengan soal-soal yang dibiasakan. Oleh karena itu sekarang Bapak Ibu, dalam tes keperguruan tinggi juga ya, SBMPTN, itu sekarang itu kalau nggak salah tidak tes. Tapi yang diukur adalah TPA, tes potensi akademiknya. Ya, kemampuan berpikirnya sekarang. Karena memang terlihat oleh ahli mungkin yang namanya achievement itu tidak terlalu memberikan ya, validitas prediktifnya rendah gitu. Oke. Karena itu harus dilatih nih kemampuan pikir, kemampuan memecahkan persoalan ya. Dan penguasaan konten pembelajaran yang relevan. Tentu saja tetap kan kalau kita tidak menguasai konten materi ya nanti bagaimana kita berarti buat seseorang, buat siswa. Kalau misalnya kita diskusi sesuatu dengan siswa lalu ya bukan berarti guru itu harus sebab tahu, bukan. Kadang profesor saya juga di sana menjawab tidak tahu kalau memang tahu. Tapi kalau selamanya menjawab tidak tahu gimana? Oh ini tidak tahu, ini tidak tahu. Apalagi yang bidang kita. Ya nantinya ya mungkin bilang ini guru apaan mungkin. Sebab salah satu yang membuat kita berwibawa, maaf ya, salah satu yang membuat kita berwibawa di mata anak-anak itu, salah satunya adalah bagaimana menguasai, bagaimana kita tampil sebagai orang yang memang menguasai sesuatu. Ya, dibutuhkan oleh orang lain. Saya itu begitu kalau mengajarkan kepada yang kalau kita tidak mau jadi pengemis, jadilah seseorang yang dibutuhkan oleh orang lain. Jangan minta-minta. Ya, kalau minta itu ya terhina jadinya. Tapi kalau kita memiliki kemampuan, keterampilan, sesuatu yang memang dibutuhkan orang lain, ya insya Allah itu tidak akan jadi pengemis. Kita akan diminta orang. Ya. Kemudian keterampilan kerjasama, tentu saja di zaman sekarang kan mana ada orang yang tidak kerjasama. Ya, mesti kerjasama kita itu. Karena itu yang namanya komunikasi, social skill, macam itu harus menjadi bagian dari kompetensi. Nah, hal juga lain juga yang perlu ini adalah motivasi dan penguasaan keterampilan. Jadi yang namanya learning itu harus menjadi bagian dari kompetensi. Karena kita jadi pembelajar sepanjang hayat. Kalau itu tidak ada kita, ya gimana? Terakhir, memiliki kualitas pribadi, karakter yang mendukung. Kadang-kadang saya ditanya, kamu itu boleh marah enggak? Katakan yang tidak pernah marah itu malaikat. Jadi kalau guru marah itu sebetulnya wajar, tapi yang tidak boleh itu marah-marah. Guru marah-marah nggak boleh ya. Tapi kalau saat yang tepat, pada waktu yang tepat, diekspresikan dengan cara yang tepat, why not? Salah bagi saya. Ya itu normal namanya.